وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram, di awal bulan Muharram, di bulan Ashhurul Hurum ini. Bulan Ashhurul Hurum itu ada 4 ya. 3 berkesinambungan, yang 1 sendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang sendirian yaitu yang letaknya di antara Jumadits Tsani dan Rajab. Jumadits Tsani dan Sya'ban. Jadi Rajab itu sendirian dia. Di bulan ini luar biasa kalau kita beramal soleh, Allah melipatkan ganda. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan 10 Muharram, yang mana di 10 Muharram ini banyak dianjurkan kita untuk beramal soleh, lebih-lebih puasa. Ya, nanti disunnahkan di tanggal 9 Muharram, hari ke-9 daripada Muharram, untuk berpuasa. Begitu juga Asyuranya tanggal 10. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa di tanggal 10 dan juga tanggal 9. Yaitu beliau pernah bercita-cita kalau masih ditakdir hidup di tahun yang akan datang, beliau akan puasa di hari ke-9 Muharram. Tapi ternyata catatan takdir mendahulukannya, beliau meninggal dunia belum sempat puasa 9 Muharram. Sehingga bagi umatnya ini disunnahkan, dianjurkan kita puasa tanggal 10 dan juga tanggal 9. Alasannya, kata para ulama, untuk antisipasi kemungkinan kesalahan awal Muharramnya. Ya, boleh jadi awal Muharramnya itu belum masuk. Mungkin yang tanggal 9 itu nanti adalah tanggal 10. Mungkin keliru hilalnya. Alasan yang kedua itu menyelisihi orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi itu berpuasa hanya di Asyuranya saja, 10 Muharramnya saja.
Ya Rasulullah ketika berjumpa dengan mereka, mereka dalam keadaan puasa, Rasulullah tanya kepada mereka, kenapa kalian puasa di hari ini? Maka itu ketemunya di Madinah ya. Maka orang-orang Yahud menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di hari ini adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dari bala tentara Firaun, dari Firaun dan bala tentaranya, maka kami berpuasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahnu aula minkum, nahnu ahaggu minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa di Asyura ini, di 10 Muharram ini. Ya. Dengan demikian Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya juga untuk puasa di 10 Muharram, Asyura. Kalau mereka orang Yahudi hanya di 10-nya, kita menyelisihi mereka supaya berbeda dengan mereka, tanggal 9-nya juga puasa. Bahkan ulama menganjurkan juga tanggal 11-nya juga puasa juga. Dianjurkan juga untuk tanggal 11-nya. Nah, karena ada riwayat itu, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, maka seperti dia dihitung ibadah 700 tahun kalau nggak salah gitu ya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, itu seperti ya dia diberikan ya. Jadi dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkannya, nyambung puasa sunnah berkesinambungan di hari Kamis, Jumat dan Sabtu di bulan Muharram ditulis seperti ibadah 700 tahun. Artinya 3 hari. 3 hari puasa di bulan Muharram itu dihitung ibadah 700 tahun. Ini luar biasa. Amalan-amalan seperti ini jangan kita lewatkan begitu saja. Hanya sebentar kita, sehari saja, tapi sudah dihitung, dihapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya, ganjarannya kita puasa di hari Asyura itu dihapus dosa yang tahun lalu. Dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gak lama itu. Lebih-lebih 3 hari ini dihitung ibadah 700 tahun. Nah, kemudian juga amalan yang dianjurkan yaitu meluaskan nafkah kepada anak dan istri, kepada keluarga. Man wassa ala iyalihi wassa Allahu kulla sanatih. Barang siapa yang meluaskan nafkahnya ya di hari Asyura ini, Allah akan luaskan nafkahnya selama 1 tahun. Allah lancarkan rezekinya. Yang paling sahih itu 2 tadi, puasa dan meluaskan nafkah. 2 yang paling sahih. Adapun yang lainnya ya kedudukan hadisnya memang ada perselisihan di antara ulama. Tapi semuanya baik. Ya, ulama menganjurkan kalau di Asyura itu berbagi kepada anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Ya, sebenarnya bukan sekedar mengusap, tapi kita perhatian kepada anak yatim. Ya, kasih juga mereka oleh-oleh. Ya. Jadi di dalam hadis disebutkan, An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari sahabat Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha." Kata Rasulullah SAW, saya bersama orang yang mengurusi anak yatim, memelihara anak yatim, di sorga nanti seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kode, memberikan kode dengan telunjuk dan jari tengahnya. Saya dan anak yatim nanti di sorga seperti ini, dekatnya. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya, tapi di sela sedikit ya. Wa farraja bainahuma. Jadi enggak rapat, tapi ada renggang dikit. Kafirul yatim itu siapa? Orang yang mengurusi anak yatim, yang memelihara anak yatim. Di sini kita merahmati, menyayangi, mengasihi kepada anak yatim. Ada satu ayat yang orang ini kadang-kadang enggak ngeh dengan ayat itu. Penting untuk kita pelajari ayat ini. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu miskinan. Di situ katakan falaqtahamal aqabah, orang tidak akan bisa melewati aqabah. Aqabah itu apa? Jalanan di puncak gunung yang terjal, yang mana jalanannya rusak, susah, banyak lubang. Kemudian juga ada jurang yang sulit kita lintasi. Antara kita dengan sorga, antara manusia dengan sorga itu seperti orang yang melintasi jalan di puncak gunung. Banyak rintangan, sulit, jalanannya terjal, tanjakan, tidak mudah kita melintasinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan supaya mudah kita melintasi jalan tersebut, supaya kita mudah masuk ke dalam surga. Allah menyebutkan di situ, fakku raqabah, bebaskan hamba sahaya. Ya, membebaskan hamba sahaya. Jadi memerdekakan hamba sahaya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Itu wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah? Fakku raqabah. Gimana caranya supaya kita bisa selamat? Bagaimana caranya supaya kita bisa melintasi jalan yang terjal tadi itu? Bebaskan hamba sahaya. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan, yang mana saat itu mengalami panceklik, kekurangan makanan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Masghabah itu maja'ah, orang yang dalam kesulitan, yang kelaparan, kita berikan makan kepada dia. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Setelah itu juga memberikan makan kepada anak yatim. Dha maqrabah, yang mana anak yatim ini kebetulan memiliki hubungan kerabat. Kalau memang ada hubungan kerabat, makanya lebih diutamakan yang ada hubungan kerabat itu, tali kekerabatan atau rahim. Ada hubungan saudara. Ya mungkin keponakannya sendiri, saudaranya telah meninggal dunia, ayahnya ini anak, itu lebih diutamakan. Ini cara supaya kita bisa melintasi jalan yang terjal, supaya kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah, atau memberikan makan kepada orang miskin yang mana tempat tinggalnya dia tanah sudah. Matrabah, nempel di tanah. Saking miskinnya dia nggak punya tempat tinggal, nggak ada tempat untuk berteduh, nggak ada tempat untuk dia tinggali. Udah tinggalnya di tanah itu. Itu kita berikan makan kepada dia.
atau kita fasilitasi dia, kita bantu, kita sediakan rumah bagi dia. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian apalagi dari orang-orang yang beriman dan yang selalu nasihat menasehati dengan kesabaran dan nasihat menasehati dengan rahmat. Disinilah Allah bukakan pintu kita, jalan kita supaya kita mudah masuk ke dalam surga itu. Padahal jalannya penuh rintangan, seperti kita naik ke jalan yang terjal dengan melakukan 4 perkara tadi. 4 apa 5 itu? 5 ya. 5 ya. Fakku raqabah, membebaskan hamba saya. Memberikan makan kepada orang yang sedang memerlukan, yang dalam keadaan panceklik, kepada anak yatim, juga kepada orang miskin. Kemudian saling menasehati dengan kesabaran dan saling menasehati dengan kasih sayang, merahmati. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca ini kalau dalam Maulid. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Nabi Muhammad SAW disebut situ, dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabatnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, rahmat kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka itu orang-orang yang ahli ruku', ahli sujud, ahli ibadah. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari karunia dari Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata rahmat daripada ruk'a dan sujud. Mereka itu para sahabat ahli salat, ahli ibadah. Jadi Allah ini memuji kepada sahabat Rasulullah. Mereka itu berkasih sayang kepada sesama muslim, rahmat kepada sesama muslim. Dan juga mereka ahli ruku', ahli ibadah, ahli sujud. Jadi sebelum Allah menyebutkan mereka ini ahli ibadah, tapi Allah sebut dulu mereka ini mempunyai sifat yang berkasih sayang sesama muslim. Salat itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya, salat itu imaduddin, tiangnya agama. Tapi kita lihat di sini, Allah lebih mendahulukan rahmat daripada ibadah itu sendiri. Ditekankan di sini. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka ahli sujud, ahli ruku', ahli ibadah, yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari karunia daripada Allah. Di situ ada ibadah yang zahir disebut salat, ahli puasa, ahli salat, ahli ibadah. Dan mereka dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Yabtaghuna fadlan, mereka itu mencari karunia bukan untuk pamer. Ahli ibadah itu bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dipuji oleh Allah, yang zahir dan yang batin, luarnya dan batinnya. Tapi sebelum semua ini Allah mendahulukan rahmat di situ. Ruhama'u bainahum. Jadi pondasinya agama itu rahmat dulu. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak rahmat maka tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di terusannya itu tadi disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtara itu, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik.
Disebutkan di situ khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah pada umat Islam, rumahnya umat Islam adalah rumah yang di situ ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaih. Seburuk-buruknya rumah dalam rumahnya umat Islam adalah rumah yang di situ ada anak yatim diperlakukan dengan buruk. Naam. Di dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu fi sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung setiap satu rambut yang dia lewati dengan tangannya itu dihitung satu kebaikan. Ada berapa rambut? Banyak di situ. Tapi bagaimana cara mengusapnya? Diriwayatkan oleh dari Zainab Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "As-sabi alladzi lahu ab yumsahu ra'suhu ilal khalf." Anak kecil yang memiliki ayah diusap kepalanya dari depan ke belakang. Jadi yang masih ada ayahnya, yang bukan yatim, itu kalau kita mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Wal yatimu yumsahu ra'suhu ila guddam. Sedangkan anak yatim itu diusap kepalanya dari belakang ke depan. Itu cara mengusapnya ya. Kalau anak yatim dari belakang ke depan. Kalau anak kecil yang masih ada ayahnya dari depan ke belakang. Ada salah seorang muslim yang hatinya itu keras. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan tentang keras hatinya. Diberikan oleh Rasulullah SAW arahan. Imsah ra'sal yatim yalin galbuk. Usaplah kepala anak yatim, maka hatimu akan lunak, akan lembut. Kalau dengan mengusap kepalanya anak yatim bisa menambah iman kita, bisa melembutkan hati kita, artinya tambah iman kita. Ini kan anak yatim, anaknya orang, ya. Lebih-lebih anak kita sendiri. Lebih-lebih anak kita sendiri. Kalau anaknya orang aja kita usap kepalanya, membuat hati kita lembut, tambah iman kita, lebih-lebih anak kita sendiri. Jangan kita kadang-kadang kepada orang yang tidak kenal itu baik perlakuannya, tapi kepada keluarga kita sendiri, bahkan anak kita sendiri kadang-kadang kasar. Itu bukan akhlak yang baik itu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak. Wa ana khairukum di ahli, dan saya adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarga saya sendiri. Ini tolak ukur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya sendiri. Mudah-mudahan bisa kita rubah ya. Akhlak kan bisa dirubah. Kalau akhlak itu kan bisa dirubah. Kalau badan nggak bisa dirubah. Ya, kalau sudah ditakdir tinggi, ya jangkung, ya sudah, memang bisa dipendekin. Tak iso ya. Atau sebaliknya, pendek. Apa itu? Bogel ya, cebol ya. Bisa gak dia berusaha ya nih supaya jadi tinggi? Hatta dia mau pakai apa olahraga apa namanya itu? Macam-macam olahraga kalau sudah ditakdir oleh Allah pendek ya udah selamanya kan. Apa cebol tadi itu ya?
Hah? Tidak bisa. Kalau fisik kita nggak bisa dirubah. Kalau orang sudah ditakdir oleh Allah misalnya hitam kulitnya, tidak bisa diputihkan. Mau pakai apa, skincare yang seperti apapun ya, tidak akan bisa. Hah? Tapi kalau akhlak itu bisa dirubah. Nah, kalau akhlak itu bisa dirubah. Rasulullah SAW pernah menyatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Dari nggak ngerti bisa menjadi ngerti dengan belajar. Ya. Wa innamal hilmu bitahallum, dan sesungguhnya sifat santun itu bisa diperoleh, ya sifat santun bisa diperoleh dengan dia berusaha, dengan memaksakan diri. Dia berusaha memaksakan dirinya. Dulu di antara kita nggak ada yang bisa nulis, masih kecil itu anak-anak, ya. Anak-anak kita dulu udah bisa nulis, atau kita juga dulu masih kecil udah bisa nulis, tapi dipaksa oleh orang tua, ya kan? Tulis, lama-lama bisa alif, ba, ta, ya. Kemudian bahasa Indonesia, ha? Dengan dipaksakan. Yang asalnya nggak bisa nulis, dengan terbiasa, awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan ringan. Begitu juga akhlak. Begitu juga diri kita ini. Akhlak yang kurang baik bisa menjadi baik dengan kita memaksakan diri. Nah, itu tadi. Kepada keluarga kita harus lebih baik daripada kepada orang lain. Kalau kita mengusap kepalanya anak yatim bisa menambah iman, lebih-lebih kepada anak kita sendiri. Jangan sampai luput ya, orang lain kita perhatikan, tapi anak kita nggak kita perhatikan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Luar biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatun muhdah. Innama ana rahmatun muhdah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan dari Allah kepada kalian. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu hadiah dari Allah kepada kita. Rasulullah itu rahmat luar biasa. Ya, pernah ada satu kaum datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini dalam keadaan tidak berbusana, ya. Dalam hadis disebutkan ja'a qaumun hufatan urah. Datang suatu kaum itu dalam keadaan tidak beralas kaki, nyeker ya, tanpa alas kaki, kemudian juga tanpa busana. Dan mereka ini mujtabin nimar, itu ada yang berpakaian tapi apa? Pakaiannya itu terpotong-potong. Ya seperti apa? Gembel-gembel itu ya. Berpakaian tapi potong-potong, potongan-potongan, tambelan dan seterusnya. Mutagallidus suyuf, mereka ini membawa pedang. Dan amaduhum min Mudar, kebanyakan mereka ini dari suku Mudar. Bal kulluhum min Mudar, bahkan seluruhnya mereka dari suku Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulullah SAW, maka wajahnya Rasulullah itu berubah. Jadi apa? Pucat gitu, sedih wajahnya Rasulullah SAW. Lamma ra'a bihim minal faqah, ketika Rasulullah melihat mereka dalam keadaan seperti itu, Rasulullah masuk ke rumahnya. Dia mengambil apa yang sekiranya bisa menutupi hajatnya mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Bilal, beliau keluar lagi dari rumahnya, memerintahkan kepada sahabat Bilal supaya adzan. Setelah itu Rasulullah SAW bersama para sahabat itu sholat, dan Rasulullah SAW khutbah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat. Beliau juga mengatakan, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
persiapkan untuk besok. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu besok. Jadi enggak jauh bagi kita. Hari untuk manusia ini dua, hari yang kita miliki sekarang ini, yang sekarang kita berada di dalamnya. Ini hari untuk di dunia, besok itu untuk akhirat. Nah besok kan kita nggak tahu, besok ini kita masih ditakdir ada atau tidak kan nggak tahu. Allah mengumpamakan di situ hari kiamat besok. Persiapkan diri kamu untuk besok. Kemudian di situ Rasulullah SAW berkhutbah ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarin. Di situ Rasulullah mengatakan ada orang yang bersedekah daripada dinar. Ini kalimat sindiran. Rasulullah membawa berita, tapi ini perintah sebetulnya. Rasulullah menyindir supaya orang ini membantu, semua orang-orang membantu. Ada yang sedekah dengan dinar, ada dengan dirham, ada yang membawa satu sok gandum, ada yang membawa satu sok kurma. Beliau mengatakan walau bisyiki tamrah, walaupun dengan separuh kurma kamu bersedekah, lindungilah diri kamu daripada neraka walaupun hanya dengan sedekah separuhnya kurma. Itu ada isyarah di situ. Maksudnya dengan separuhnya kurma, cepat kita segerakan bersedekah. Belum tentu kita punya banyak, nanti punya satu kardus baru sedekah, belum tentu. Boleh jadi sudah ditakdir oleh Allah meninggal duluan. Segerakan, punya berapa? Udah keluarin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun yang kamu miliki keluarkan. Ada satu orang sahabat Ansor bawa satu ikat, satu apa? Kresek. Satu karung atau satu apa namanya itu? Kayak parcel gitu ya, satu iketan kresek gitu, itu isinya emas ya. Ini banyak dia sedekah, sampai sulit dibawa oleh orang Ansor ini. Akhirnya orang-orang mengikuti, dilihat banyak yang sedekah, banyak yang nyumbang, akhirnya semua ikut nyumbang. Akhirnya terbantu orang ini. Disitulah katanya di dalam hadis ini sebutkan, ini riwayat dari sahabat Jabir ya. Wajahnya Rasulullah ketika banyak orang sedekah saat itu, saling membantu. Di saat itu yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Wajahnya Rasulullah itu berseri, berbahagia, berseri-seri. Diibaratkan seperti perak atau emas. Ya, bersinar, jadi berseri, senang wajahnya Rasulullah SAW. Jadi kita harus tahu di sini, kalau mau menyenangkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah meninggal dunia, kita saling membantu. Ketika ada orang yang kesulitan, seperti dalam peristiwa ini yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah ketika melihat umatnya dalam keadaan sulitan, beliau usaha membantu. Sahabat ikut membantu semuanya. Di situ Rasulullah berbahagia. Kalau kita mau membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bantu saudara-saudara kita. Lebih-lebih kepada anak yatim. Di situ Rasulullah SAW juga mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Jadi yang mencetuskan kebaikan, satu kebaikan, kemudian ditiru oleh orang setelahnya, itu mendapatkan pahala terus mengalir, tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahalanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan keburukan di dalam Islam, dia mencontohkan, menjadi pencetus keburukan di dalam Islam, kemudian ditiru oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa, tidak dikurangi dari dosanya sedikit pun. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, kemudian Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya ya. Salat zuhur saat itu. Begitulah ya. Ini satu contoh
bukti rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan rahmat kepada sesama. Ya, mudah-mudahan kita bisa peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang memerlukan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.